aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini sesuai thumbnail ya, saya akan membahas DNA Pro gitu ya, DNA Pro Academy. Soalnya kenapa? Banyak sampai kemarin saja gitu ya, sampai saat ini gitu ya. Banyak di komentar ada yang minta bahas DNA Pro. Sebetulnya sudah banyak yang membahas, channel-channel lain juga yang membahas DNA Pro gitu. Katanya bang, DNA Pro aman nggak? Aduh, saya bingung gitu ya. Kan beritanya sudah jelas gitu teman-teman ya, bahwa DNA Pro itu ilegal. Bahkan sudah disegel sama Kemendag gitu kan, sama Bareskrim, sama Bapepti. Dari Bapepti juga sudah menyatakan ilegal. Karena kenapa? Karena saat ini yang namanya robot trading itu ya, itu ilegal, masih ilegal, masih dalam kajian Bapepti gitu teman-teman ya. Ya kalau saran saya teman-teman semua ikuti aturan gitu, karena Bapepti dan otoritas atau lembaga pemerintah lain melegalkan atau memblokir atau menyatakan ilegal gitu kan suatu usaha atau aplikasi lah, dalam hal ini robot trading gitu ya. Itu kan pasti ada maksudnya ya, maksudnya. Jadi menurut saya ikuti saja aturan sesuai undang-undangnya kalau Bapepti gitu kan. Dan tentu saja untuk melindungi masyarakat, jangan sampai kalau sudah kena hal yang tidak diinginkan, misal contoh Mark AI yang 5 bulan lalu muncul lalu scam, bikin laporan gitu kan. Makanya harus ikuti sajalah aturan lembaga atau otoritas pemerintah gitu. Nah di sini saya masih tetap cari informasi ya, supaya kalian puas gitu ya dengan informasinya, biar nggak nanya-nanya lagi DNA Pro legal nggak, aman nggak ya, seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman ya, seharusnya teman-teman bisa cari informasi sendiri, itu lebih bagus gitu. Oke, di sini ada dari Liputan 6, Kemendag kembali segel usaha ya investasi ilegal robot trading. PT DNA Pro Academy ini tanggal 29 Januari ya, masih baru-baru ini. Ya hari ini saya bikin video 29 Januari ya. Kemendag ini dari kompas.com, Kemendag terbitkan PT DNA Pro Academy robot trading ilegal berkedok MLM. Itu kata Kompas ya, tanggal 29 Januari 2022 juga. Selanjutnya ini media-media besar gitu yang memberitakannya. Tempo.co ya, Kemendag kembali segel perusahaan robot trading berkedok MLM. Tapi ini menarik gitu ya, kata-katanya, headline-nya Kemendag kembali segel. Oke, berarti pernah disegel dong gitu kan. Dan sekarang Kemendag kembali segel perusahaan robot trading berkedok MLM. Ada gambarnya juga tuh ya. Oke, di sini saya cari di Instagram ya. Ini ada dari akun Bapepti ya. Nah, ini ya, Kemendag bersama Mabes Polri kembali segel pelaku usaha trading. Ini sih Bapepti repost gitu ya dari akun Instagram Kemendag. Oke, di sini captionnya saya bacakan saja ya. Kemendag bersama Mabes Polri kembali segel pelaku usaha robot trading. Di bawahnya ya, Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Markas Besar Mabes Polri kembali melakukan tindakan penyegelan pelaku usaha investasi ilegal Jumat 28 Januari 2022 ya ini.
Penyegelan dilakukan kepada PT DNA Pro Academy, jelas ya di sini ya, yang merupakan perusahaan expert advisor robot trading yang sebelumnya telah dilakukan penyegelan. Tetapi berdasarkan hasil pantauan dan informasi yang diterima, perusahaan tersebut terbukti melepas segel. Oke, berarti benar ya tadi di kompas.co gitu ya, kembali melepas segel karena sebelumnya disegel, tapi ya mungkin pihak DNA Pro itu ngeyel gitu ya, membuka segelnya. Oke. Atas tindakan tersebut, PT DNA Pro Academy telah melakukan pelanggaran serius dan dapat dihukum pidana. Ya iyalah, serius, sudah dinyatakan ilegal, sudah disegel, berani-beraninya membuka gitu. Itu kan ya kalau kasarnya kayak nantangin gitu ya. Ya itu urusan Bapepti lah sama Bareskrim ya, sama Kemendag. Nah di sini ada Ditjen PKTN ya, tindak tegas. Ini captionnya saya bacakan juga, siapa tahu teman-teman semua ada yang nggak punya akun Instagram dan malas membaca gitu ya, saya bacakan saja. Tindakan tegas terhadap pelaku usaha investasi ilegal kembali dilakukan. Kemendag ya, dan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Markas Besar dalam kurung Mabes Polri melakukan tindakan penyegelan kembali usaha penjualan expert advisor ya, robot trading yang dilakukan oleh dicolek tuh @DNA Pro Official sama Ditjen PKTN-nya juga ya, akun DNA Pro Officialnya. Tindakan tegas ini dilakukan melindungi masyarakat dari berbagai usaha yang dapat merugikan masyarakat luas, katanya. Oke lah, seperti itu ya. Nah, jadi jelas ya, DNA Pro itu ilegal, dinyatakan ilegal dan sudah disegel, malah dua kali itu disegelnya ya. Oke, sebelumnya gitu ya, ada yang komentar ya, pada saat 5 bulan lalu saya membahas Mark AI, setahu saya gitu yang jelas-jelas mengatakan bahwa Mark AI itu menganut sistem piramida Ponzi, itu hanya saya gitu ya. Maaf kalau salah, koreksi, tapi waktu itu nggak ada yang secara spesifik mengatakan Mark AI bakal scam atau scammer ya. Aplikasi yang di dalamnya ada skema money game Ponzi itu setahu saya gitu, hanya saya gitu ya, hanya channel saya yang mengatakan jelas di videonya bahwa hati-hati, aplikasi ini scammer gitu ya. Aplikasi ini akan melakukan penipuan misalnya, karena saya melihat ada kaki-kakinya gitu, money game Ponzi, skema piramida Ponzi gitu di Mark AI. Nah dulu ya, wah saya sering dibully ya, kan saya channelnya membongkar money game Ponzi, wah banyak membuli saya ya. Saya katakan kalau pemain Ponzi di channel saya ini namanya kentangers gitu ya, kaum halu. Dan dulu ya di Mark AI ya katanya nih ada nama akunnya nggak usah saya sebutkan lah ya. Saya baru gabung Mark AI ini 4 bulan yang lalu, komentarnya. Ikut yang level 1, level yang murahnya sampai detik ini masih aman-aman aja katanya. Memantau profit lancar, kalau gak nyoba gak akan tahu rasanya ya. Saya bersyukur gak nyoba gitu, jadi gak tahu rasanya kena tipu. Banyak kan korban Mark AI ya, bahkan kelihatannya kan kayak orang-orang cerdas gitu kan, mohon maaf ya tampilannya, terus ya banyak lah, tapi ya gitulah, semua orang bisa dikelabui oleh aplikasi-aplikasi seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan yang pernah menjadi korban Mark AI robot trading itu ya gimana ya, belajar dari pengalaman gitu, karena robot trading sampai detik ini belum legal ya. Bapepti masih mengkaji gitu baik buruknya kalau nanti ada robot trading gitu ya. Nah menurut saya, kenapa Bapepti
mengkajinya sangat dalam gitu ya untuk robot trading, ya contohnya pakai AI. Ya mungkin pemikiran saya gitu, Bapepti dan lembaga-lembaga lain yang bersangkutan, baik itu OJK juga mungkin ya, itu mungkin meminimalisir nantinya adanya praktek bodong gitu ya. Praktek bodong seperti Mark AI ya, yang menggunakan skema money game Ponzi gitu ya. Feeling saya sih gitu. Kalau robot trading, andai ya robot trading nanti legal gitu, ada dilegalkan, pasti ada yang menggunakan money game Ponzi juga gitu. Pasti dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Itu sih pemikiran saya seperti itu gitu. Makanya Bapepti mengkaji ya lama sekali gitu, mendalam sekali bahwa robot trading itu akan dilegalkan atau tetap ilegal gitu. Kita tunggu saja nanti informasi dari Bapepti. Ya kalaupun legal, robot trading legal, harusnya ada ya kriteria khusus mungkin nanti yang meminimalisir munculnya money game Ponzi ya, skema money game Ponzi yang berkedok robot trading ya, contohnya Mark AI gitu. Ini contohnya sudah mendahului ya, robot tradingnya saja masih ilegal, tapi skema money game Ponzi berkedok robot trading sudah bermunculan. Dulu juga ada robot 9527 gitu ya setelah pakai AI. Oke, di bawahnya ada yang namanya, ya kalian baca saja lah ya akun YouTube-nya, AI virtual terbaik masih DNA Pro katanya. Biarpun share profit tapi cuannya bukan bodong. 4 bulan yang lalu. Ya, apa kabar sekarang gitu ya, cuannya bukan bodong katanya, kantornya saja disegel gitu kan. Ya kalian pikir sendiri cuannya legal atau bodong gitu. Oke, di sini saya kasih tambahan informasi untuk robot trading teman-teman ya. Ini saya ambil dari postingan Kemendag. Robot trading tanda tanya ya, ada gambarnya juga teman-teman bisa lihat. Bapepti belum memberikan izin kepada robot trading. Saat ini Bapepti masih melakukan kajian terkait dengan robot trading katanya. Kajian yang dilakukan oleh Bapepti ya, kajian yang dilakukan oleh Bapepti adalah untuk mengetahui mekanisme perdagangan robot trading serta kelemahan dan kelebihannya ya. Iya harus ya. Tujuan kajian tersebut adalah sebagai bahan masukan Bapepti dalam rangka pengambilan kebijakan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan penggunaan atau penawaran robot trading. Selanjutnya, perdagangan berjangka komoditi (PBK) ya, tidak mengenal istilah keuntungan tetap dalam presentasi tertentu, di mana karakteristik dari PBK adalah high risk, high return ya, return, yang artinya nasabah dapat memperoleh keuntungan yang besar, tetapi juga dapat mengalami kerugian yang tidak kalah besar. Oke, ya jadi ya saya sering dengar kata Pak Tonggam L. Tobing gitu ya, kalau urusan trading ataupun apapun itulah ya, investasi nggak ada keuntungan yang fix gitu ya. Dan contohnya Mark AI itu persentasenya profitnya itu 1,4% kalau nggak salah dulu itu per hari. Jadi sudah tahu dong teman-teman semua, kalau ada yang menjanjikan profit stabil, jangankan 5%, 10% atau 100%, 1-1,5% saja kalau stabil itu harap hindari ya, karena itu jenis ciri dari investasi bodong. Karena pada kenyataan yang benar-benar investasi, yang benar-benar trading itu fluktuatif, naik turun gitu ya, gitu. Jadi nggak mungkin profitnya stabil. Terus penggunaan robot trading, automate trading ya, maupun manual trading memiliki risiko yang sama besarnya. Untuk itu
meskipun menggunakan robot trading ya, garis bawahi, meskipun menggunakan robot trading, investor harus tetap melakukan analisis teknikal, fundamental serta teknik-teknik lainnya. Jadi nggak cuma deposit, klik-klik nggak jelas gitu ya. Ya harus tetap ada analisis teknikal, fundamental, serta teknik-teknik lainnya yang menunjang atau yang berkaitan dengan trading gitu. Mau apapun itu tradingnya, asalkan jangan binary option ya, karena binary option itu judi. Ya tetap, jadi nggak hanya kayak Mark AI gitu kan, pencet klik-klik itu udah jelas teman-teman, jauh dari kata legalitas dari Kemendag juga gitu ya. Jadi harus kalian garis bawahi saja ya, meskipun menggunakan robot trading, investor harus tetap melakukan analisis teknikal, fundamental serta teknik-teknik lainnya yang berkaitan dengan trading pastinya gitu. Oke, itu saja review kali ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang nanya terus ya, mohon maaf, nanya terus DNA Pro ya sudah jelas juga gitu. Kalau saya gitu ya, kalau sudah dinyatakan ilegal ya saya nurut lah. Sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan lembaga pemerintah atau otoritas pemerintah. Karena apa? Sekali lagi saya yakin Bapepti, Kemendag dan lembaga pemerintah lainnya menyatakan suatu usaha investasi atau aplikasi robot trading seperti ini, itu pasti ada maksudnya. Maksudnya ya pastilah untuk melindungi masyarakatnya biar nggak terkena kerugian gitu ya. Karena kan kalau misalkan kalau kalian ngeyel gitu ya, udah tahu ilegal, tetap saja ya itu terserah kalian juga gitu ya, uang kalian gitu. Tapi kalau sudah ada warning dari lembaga atau otoritas pemerintah, ya siap-siap saja gitu ya. Kalau ada sesuatu jangan merengek nantinya gitu ya, jangan merengek laporan lah kayak Mark AI gitu kan. Dulu udah jelas robot trading itu ilegal di Indonesia ya, bodoh amat kan kalau di negara lain legal ya, kita kan tinggal di mana gitu. Mark AI dulu ya, itu salah satu contoh paling bagus Mark AI. Saya katakan scam, ngeyel, malah dibully saya. Ya sudah, nggak apa-apa gitu. 3 bulan kemudian gitu ya, kalau nggak salah 3 bulan kemudian scam, kabur. Ya saya pengen ketawa, kasihan gitu ya. Tapi kalau yang kena tipu beneran orang awam ya saya kasihan banget lah ya. Tapi semoga menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran ya. Kalau yang ngeyel ya rasain aja lah. Jadi udah jelas Mark AI itu robot trading gitu ya. Dan robot trading pada saat Mark AI muncul sampai detik ini masih ilegal, masih belum diizinkan. Ya kalau saya gitu ya udah tahu tidak diizinkan robot trading ya gitulah kalau orang-orang ya. Jadi untuk DNA Pro juga ya saran saya sih ikuti aturan pemerintah, jangan ngeyel gitu. Kalau ada sesuatu nanti kalian kan, misal kalau suatu saat kalian yang ngeyel terus ikut DNA Pro, terus ada sesuatu kejadian yang wah di luar dugaan kalian, mungkin kalian mau mengadu pada siapa gitu. Kan sudah jelas kata lembaga atau otoritas pemerintah semacam Bapepti gitu kan, Kemendag itu kan sudah menyatakan ilegal, bahkan sudah disegel. Kalau nanti kalian ngeyel, suatu saat kalian terjadi sesuatu yang merugikan kalian, ya malu sendiri gitu. Oke, itu saja review kali ini ya. Bukan review sih, pembahasan ya. Pembahasan yang sudah dibahas banyak channel, tapi ya menghargai para subscriber ya saya bahas juga gitu ya. Dan sumber-sumbernya juga jelas gitu. Jadi seperti itu
pembahasan DNA Pro. Harap hati-hati, silakan share informasi ini, siapa tahu ada yang belum mengetahuinya ya, karena keterbatasan tertentu ya, semua orang tidak punya akses mungkin ya, atau ya malas mencari informasi gitu. Kalian share saja video ini supaya semua orang itu bisa memilih dan memilah ya, investasi apa, aplikasi apa yang baik gitu ya untuk dijalankan. Selebihnya terserah Anda semua gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.